Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi anzala alaihil furqan wa ala alihi wa ashabi ummati ila akhir zaman, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mengawali bulan suci Ramadan ini tentunya banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman terutama, dan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh amal saleh. Ikhwah fillah, dalam Al-Quran Allah selalu menyentuh orang-orang yang beriman. Karena memang orang beriman inilah yang paling berkesan dan menjadi tolak ukur makhluk yang diharapkan oleh Allah menanggung amanah sebagai khalifah fil ard. Ikhwah fillah, terima dengan iman surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selaku umat mukmin bahwa persaudaraan bagi mukmin itu bukan sekedar persaudaraan biasa. Allah bingkai dengan kalimat ikhwah. Beda dengan ikhwan. Dalam surah Al-Isra, istilah ikhwan disandingkan dengan pertemanan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Pertemanan dengan syaitan tentu pertemanan yang buruk, busuk, dan sangat jauh dari ridho Allah. Berbeda dengan ikhwah. Ikhwah inilah persaudaraan, pertemanan yang Allah gariskan. Sehingga pertemanan ini bukan cuma di dunia, persaudaraan ini bukan cuma di dunia,
tapi akan berdampak hingga ke akhirat kelak. Maka dibingkai dengan kata innama yang merupakan adatul qasr, menunjukkan pengkhususan. Tidak ada lain lagi bahwa saudara seagama itu benar-benar harus terjaga. Maka amanat Allah dalam Al-Quran, lanjutan dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudaramu yang mukmin itu jika ada berselisih. Diri kita ataupun diri orang lain, sesama mukmin. Wattaqullah, takwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Kalau dilihat di beberapa tafsir, ayat ini memberikan indikasi kepada kita bahwa tujuan untuk menggapai rahmat Allah atau cara langkah untuk meraih rahmat Allah adalah bangun persaudaraan seagama, bangun perdamaian, islahkan jika memang ada yang berselisih, dan yang ketiga adalah dasari dengan takwa kepada Allah. Takwa yang bermakna patuh, takwa yang bermakna takut akan murka Allah. Takwa juga takut kepada Allah, tapi semakin mendekat. Lalu untuk menjaga harmonisasi persaudaraan agama ini, Allah gambarkan dalam ayat 11-12. Bagaimana orang beriman seharusnya? Yang pertama, ikhwah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairan minhun. Tidak boleh satu sama lain saling merendahkan. Bahkan Allah bilang, boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Kalau dilihat dari beberapa referensi, para ulama menyampaikan, ternyata alasan yang direndahkan, anggaplah kita sebut yang terzolimi. Yang terzolimi lebih mulia, lebih baik daripada orang yang berbuat zolim. Yang pertama, jika yang terzolimi itu sabar, tidak terpancing emosi, tidak berbalik dendam, tidak mencaci balik misalkan, tapi dia sabar, tahan uji. Ketika dicaci maki begitu, dia hanya istighfar saja. Dia menghindar, menjauh. Yang kedua, sebagaimana baginda Nabi SAW pernah mencontohkan waktu kejadian salah satu sahabat Abu Bakar Siddiq dicaci maki. Justru orang yang dicaci maki itu jika sabar, maka keburukan-keburukan yang terzolimi Allah pindahkan kepada yang menzolimi. Begitupun kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi dipindahkan kepada orang yang terzolimi. Berikutnya, sisi baik orang yang terzolimi adalah karena dia sudah bisa mengendalikan emosinya. Dan itu Allah sangat suka. Tapi yang paling jelas, nyata adalah ketika ada orang yang merendahkan orang lain, justru orang yang merendahkan itu sedang menunjukkan dirinya, bahwa dirinya tidak berkualitas, bahwa dirinya kotor, bahkan mungkin sampah. Ikhwah fillah, yang kedua, cara terbaik untuk menjaga harmonisasi ukhuwah Islamiyah adalah dengan wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil orang lain sesama mukmin dengan panggilan-panggilan buruk, apalagi panggilan-panggilan yang tidak layak, tidak pantas didengar. Umpama kita punya saudara mukmin yang kita tahu dia tidak puasa, akhirnya kita sebut dia, "Hei fulan, dasar fasik." Atau orang itu tidak sholat, "Hei fulan, dasar fasik." "Hei ahli neraka." "Hei ahli bid'ah." Misalkan, kita tidak boleh memanggil begitu. Kalau tujuannya untuk menjaga kerukunan, keharmonisan keagamaan. Mengapa Allah gariskan seperti ini? Karena itu akan merusak akidah, akan merusak keimanan, ikhwah. Makanya di penghujung ayat 11, Allah gambarkan, wala wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau orang itu tidak segera memperbaiki diri, taubat, minta maaf kepada korban, maka dia termasuk orang yang berbuat zalim. Berikutnya Allah pun mengingatkan, ijtanibu katsiran minadh-dzann. Buang jauh-jauh, hindari negatif thinking, bangun positif thinking. Apalagi bahkan tajassus,
wala tajassasu. Buang jauh-jauh perbuatan mencari-cari kelemahan, mencari-cari kesalahan saudara kita. Kita tahu diri kita pun belum tentu bersih. Tidak ada di dunia ini manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali baginda Nabi SAW. Jadi kalau hanya melihat dari sisi kesalahan saja lalu kita benci, lalu apa kabar dengan kesalahan kita di hadapan Allah? Allah saja membuka pintu tangannya, ampunannya, rahmatnya bagi hambanya yang selalu berbuat dosa di siang hari maupun malam hari. Masa kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, apalagi itu saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan ini yang paling terpenting. Jangan gibah, jangan gosip. Bedakan ikhwah dengan ibroh. Ngomongin orang, kalau memang ngomongin itu tanpa menyebut nama, tanpa menyebut inisial, tanpa ada rasa kebencian, murni karena diambil pelajaran. Pelajaran baik kita tiru, ataupun pelajaran buruk agar kita hindari. Itu bukan ghibah, tapi ibroh. Pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau setiap kita ngomongin orang lain dianggap ghibah, lalu bagaimana jika kita terus-terusan membicarakan tentang para sahabat Rasulullah SAW? Berarti kita menggibahkan mereka? Tidak, jemaah rahimakumullah. Justru ghibah itu didasari ketidaksukaan. Urutannya merendahkan, urutannya mencela, urutannya mencari-cari kelemahan, mencari kesalahan. Barulah mencela, menggibah akhirnya. Karena dasar ketidaksukaan itu. Ikhwah fillah. Di penghujung ayat ini Allah sandingkan wattaqullah, terulang lagi seperti hanya di ayat 10. Harus takwa orang mukmin kepada Allah, takut kepada Allah, jangan berbuat begitu karena Allah pun tidak. Innallaha tawwabur rahim, karena Allah Maha penerima taubat, Allah Maha kasih sayang. Masa Allah menerima taubat, Maha kasih sayang, kita sama muslim tidak mau memaafkan dan tidak mau menyayangi sesama? Gara-gara kesalahan sedikit lalu kita benci dia. Simak di ayat 13 sebagai penutup, ikhwah. Ya Yuhannas, di ayat 13, Allah panggil nas, manusia secara umum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ingat, Allah menciptakan manusia itu dari satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kemudian kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Dan Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itulah yang menjadi barometer kemuliaan seseorang. Bukan harta, bukan ilmu, bukan jabatan, bukan status sosial, bukan kepemilikan atau hal lain sebagainya. Tapi kemuliaan sebenarnya adalah takwa di hadapan Allah. Jadi kalaupun orang itu merendahkan, apa tujuannya? Apa manfaatnya? Takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan pendidikan kita di bulan Ramadan yang Allah izinkan kita berada di dalamnya, hati kita, pikiran kita, anggota tubuh kita bisa berpuasa dengan baik. Bukan puasa menahan lapar, haus, dahaga saja, tapi puasa mata, menjaga dari hal-hal yang dilarang. Puasa telinga, puasa mulut, ingin mengomentari hal-hal yang tidak penting. Puasa tangan, dan puasa kaki juga anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang Allah murka. Allahumma ja'alna mimman soma wa qoma ramadana imanan wa ihtisaban. Barakallahu fikum wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.